Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai content creation lagi di YouTube ya teman. Tapi sebelum mulai menjawab pertanyaan teman-teman, aku pengen kembali lagi berinvestasi. Kalau misalnya kamu tahu ini aplikasi Pina, jadi aku belakangan ini aku setiap bulan selalu berinvestasi di sini ya teman. Tujuannya adalah untuk manfaatin cashback. Buat kamu yang belum tahu cashbacknya, kamu boleh cek ke playlist Pina yang ada di channel ini. Itu intinya adalah kita bisa mendapatkan cashback sebanyak 5% maksimal 10 juta rupiah ya teman. Makanya di sini aku setiap bulan aku masukin 10 juta rupiah. Saat ini aku udah memiliki porto sebanyak 44 juta dan kemarin aku barusan mendapatkan bonus referral ya. Ini kamu bisa lihat bonus 660.000, bonus 1 juta, bonus 700.000. Ini karena kemarin aku manfaatin promo-promo yang ada di Pina ini. Jadi bagi kamu yang pengen manfaatin, kamu tinggal langsung cek aja ke playlist yang ada di channel ini ya, teman. Ya udah di sini aku bakal top up, mungkin aku bakal top up 10 juta lagi. Nah, di sini aku tinggal pencet top up, kemudian aku tinggal copy nomor ini. Lalu seperti biasa kita bakal transfer dari si bankku ya, teman. Nah, di sini aku tinggal pilih BNI, kemudian aku tinggal pilih nomor ini, kemudian aku tinggal paste di sini, aku pilih, kemudian aku tinggal masukin angka yang pengen aku top up. Seperti biasa aku setiap bulan masukin 10 juta supaya nanti terakhir terkumpul sekitar 120 juta, nanti dapat cashbacknya mungkin sekitar 5% dari angka segitu ya, man. Nah, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Kalau udah pembayaran diterima. Kalau misalnya kita cek di sini, saldoku udah bertambah ya. Yang awalnya 2 juta harusnya menjadi 12 juta segini. Nah, saldo RDN-nya udah bertambah ya, teman. Jadi 12 juta 360.000 rupiah. Ya udah, kita seperti biasa kita tinggal top up aja. Di sini aku masukin 12.360, masukin ke Pinagol, di mana di sini aku masukinnya ke menikah ya, teman. Ya udah, kita tinggal pencet tambah dana di sini. Nah, kemudian berhasil tambah dana. Nah, ini udah diproses ya, 12.360.000, tapi nanti bakal masuknya belakangan. Jadi besok harusnya portoku menjadi sekitar 50-an juta sekian. Jadi gitu ya, teman, cara berinvestasi di Pina. Oke, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan seputar content creation di YouTube. Yang pertama mungkin dari kiri dulu. Dari Kak GAA Football, kalau konten sepak bola berapa RPM-nya bang? Nah, jadi ini aku tadi udah sempat melakukan riset ya, teman. Tapi seperti yang kamu ketahui, aku coba nyari-nyari RPM sepak bola, tapi kayaknya nggak ada channel sepak bola yang membuka soal berapa RPM-nya. Tapi aku bisa nunjukin satu video di mana di video ini kamu bisa coba nonton ya, teman. Yaitu videonya berjudul YouTube Monetization Explain Why Other Get Paid More Than You. Nah, ini dari Vidik. Nah, di sini mereka ada punya satu tabel, di mana di tabel ini kamu bisa lihat kalau misalnya kamu di bidang apa dan kalau kamu di negara mana secara geografis, kamu bisa mendapatkan CPM atau RPM sebanyak berapa. Di sini adalah CPM dan ini jumlahnya dalam dolar. Ini kamu bisa lihat ya. Ini ada Rusia, USA, Kanada, UK, Germany, Australia, India. Nah, kamu bisa lihat kalau misalnya di bidang tertentu pasti memiliki RPM atau CPM yang lebih tinggi ketimbang bidang lain. Nih kamu bisa lihat, kita ambil yang paling gampang aja, di US ini paling sering dibahas ya. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya kamu bahas di bisnis, investasi, atau kesehatan, kamu bisa CPM-nya sampai angka segini. Kalau misalnya mobil-mobilan, auto, kemudian real estate, insurance, bisa di angka sekitar 14, sekian juga dalam hal CPM. Sedangkan kalau misalnya kamu mungkin di bidang gaming, pasti lebih rendah ya, men. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya di life hack, politik, lifestyle, pasti lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena pasti secara daya beli pasti beda ya. Kalau misalnya di video-video yang membahas soal bisnis, investasi, pasti orang-orang yang target adalah orang-orang yang lebih memiliki daya beli. Mungkin age groupnya mungkin yang di angka 30-50, yang lebih punya uang, lebih punya disposable income. Sedangkan kalau misalnya channel gaming atau apapun kan mungkin ditontonnya oleh anak-anak atau apapun yang belum memiliki daya beli. Maka dari itu pasti CPM dan RPM-nya beda ya, tergantung dari bidang apa yang kamu bahas di sini. Nah, dan juga ini per negara juga beda ya, karena kita di negara Indonesia, di mana di Indonesia itu otomatis income per kapitanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika. Maka dari itu kalau misalnya kita mau cek RPM kita atau CPM kita, pasti ada di angka-angka yang mungkin dekat dengan negara India ya, kan? India juga RPM CPM-nya nggak gitu tinggi. Mungkin kamu lebih bisa liatin angka di sini. Ini kamu bisa lihat kalau misalnya kamu di bidang bisnis, otomatis kamu bakal lebih tinggi dari channel-channel lain. Tapi kalau misalnya kamu bandingkan dengan channel-channel di luar negeri, di USA, pasti angkanya bisa jauh lebih gede lagi. Ini kamu bisa lihat ya. Mungkin kita juga sekitar segini ya. Kalau misalnya aku pribadi, aku ada di bidang investasi. Nih kamu bisa lihat ke bagian analitik, kemudian kita cek ke bagian revenue ya, teman. Nih kamu bisa lihat RPM ku di angka 2,78, CPM di angka 4,55. Kalau misalnya kita cek di sini, nih mirip-mirip ya, teman. Bisnis investasi di angka 4,6 sekian kalau di channel aku, 4,5. Nah, kalau di India juga di angka segituan. Sedangkan kalau misalnya kamu di bidang lain, mungkin kamu di bidang life hack atau misalnya di bidang gaming, otomatis lebih rendah ya. Kalau setahu aku biasa kalau nggak salah di bidang gaming itu
sekitar RPM-nya sekitar $1 atau di bawah $1 ya. Kalau misal investasi ya mungkin angkanya sekitar segini RPM-nya. Jadi kalau misal untuk menjawab KGA football, aku pribadi kurang tahu ya. Kamu harus berkunjung ke channel-channel yang membahas seputar bola ini, kemudian kamu harus mungkin message mereka atau coba DM atau coba hubungi dan tanya mereka secara langsung. Karena aku pribadi aku coba cari informasi di internet nggak ada, dan nggak ada YouTuber bola yang membuka CPM-nya. Kalau misalnya gaming, keuangan, itu kan lumayan banyak yang selalu membahas soal gitu. Semoga membantu ya. Nanti kalau misalnya aku udah tahu informasinya, aku bakal jawab lagi di komen ini ya. Semoga membantu ya buat KGA football. Berikutnya dari Ultra Cuan. Halo Bang, salam sejahtera dan sehat selalu ya. Tutorin cara naikin RPM drop yang asalnya 25.000 jadi 10.000. Apa sih penyebabnya? Nah, kalau ini mungkin penyebabnya yang bisa merubah CPM kamu atau RPM kamu ini karena kamu membuat video di bidang yang berbeda ya, man. Dan aku juga mencoba untuk menganalisa channel kamu, yaitu channel ini. Dan kalau misalnya aku lihat, mungkin di video-video lama kamu, di mana video lama lebih bahas mengenai aplikasi keuangan dan juga aplikasi penghasil uang, atau misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa berhubungan dengan keuangan, fintech, dan sebagainya. Ada juga tutorial-tutorial. Dan di konten-konten terbaru, kebanyakan membahas mengenai game ya, teman. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor kenapa CPM dan RPM kamu berbeda. Karena kamu membahas dua topik yang berbeda. Nanti kalau misalnya kedepannya kamu misalnya membahas topik yang berbeda lagi, katakan di kedepannya ternyata kamu bikin konten-konten gaming, otomatis CPM-nya bakal berubah lagi ya. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini, ini adalah RPM secara rata-rata keseluruhan. Kalau misalnya kamu cek ke bagian konten, di sana kamu bisa lihat lagi ya, setiap video itu memiliki CPM dan RPM yang berbeda. Katakan salah satu videoku yang memiliki views banyak 150.000 nih kalau nggak salah. Nih kita lihat ke bagian analitik. Nah ini RPM-nya di angka, nih kamu bisa lihat ya, RPM-nya di angka 2,31. Tapi kalau misalnya aku membuka salah satu videoku yang membahas topik lain, katakan ini gaji YouTuber pemula. Ini kan juga seputar keuangan tapi beda ya, man. Mungkin nih lebih ke arah seputar content creation di YouTube. Nih kamu bisa lihat revenue-nya, RPM-nya di angka 0,92. Bisa sampai jauh lebih rendah ya, man. Yang satu lebih dari 2, 2,5, yang satu di bawah 1. Maka dari itu, apa yang kamu bahas, bidang kamu, topik yang kamu bahas, itu akan sangat mempengaruhi RPM dan CPM kamu ya. Semoga membantu ya buat Kak Ultra Cuan. Berikutnya dari Kak Lucky Lucy. Kak, kalau buat YouTube pakai bahasa Inggris, bayarnya beda ya, tolong dibahas. Nah, ini bener banget ya, man. Kalau misalnya kamu membuat konten berbahasa Inggris, itu lebih ada chance untuk bisa konten tersebut ditonton dari orang-orang yang berasal dari negara yang memiliki disposable income atau income per kapita lebih tinggi. Jadi seperti pembahasan kita tadi, kalau misalnya kamu lihat di sini India sama USA, mungkin kita sekitar di mirip India ya, man. Kamu bisa lihat rata-rata RPM-nya dan CPM-nya lebih rendah ketimbang di USA. Kenapa? Karena otomatis di sana disposable income-nya lebih gede, daya spend orang lebih besar, otomatis di sana juga pengiklan bisa membayar lebih banyak uang dan bisa mendapatkan lebih banyak uang. Perputaran uangnya lebih ada di negara-negara besar seperti itu. Mungkin negara-negara maju rata-rata pasti RPM CPM-nya lebih rendah ya. Kalau misalnya negara kita atau contohnya mungkin negara-negara seperti Southeast Asia atau misalnya mungkin di negara-negara di Afrika mungkin bisa mirip-mirip dengan Indonesia. Kalau misalnya Australia, setahu aku Australia juga tinggi banget ya. Ini kamu bisa lihat, bahkan Australia kadang ada yang lebih dari USA. Kenapa? Karena setahu aku di sana lebih susah, lebih jarang ada orang yang melakukan YouTube seperti ini ya, man. Nah, jadi kalau misal kamu buat konten bahasa Inggris, otomatis kamu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dengan view yang sama, kamu bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Dengan catatan yang menonton konten kamu adalah orang-orang dari negara luar. Kalau misal kamu bikin kontennya Inggris, tapi mungkin ditujukan buat orang-orang negara Indonesia, terus yang nonton semua orang Indonesia juga, ya nanti RPM CPM-nya bakal sama dengan kreator yang ada di Indonesia yang membuat channel untuk penonton dari Indonesia ya, kan? Jadi kalau mau mungkin kamu bikin konten bahasa Inggris tapi kamu targetinnya orang-orang US, kamu bahas-bahas topik-topik yang bisa berkaitan atau relevan dengan mereka. Aku juga tahu beberapa channel yang dimiliki orang Indonesia tapi bisa menjangkau user-user dari luar negeri juga ya, man. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu ya buat Kak Lucky. Berikutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak SAF Tebak Gambar. Saya masih di fase nambah 1 subscriber aja udah seneng. Nah, ini subscribernya udah sekitar 400. Ini udah lumayan banget ya, man. Karena dari 0 ke beberapa ratus, mungkin 0 ke 100 tuh susahnya bukan main. 0 ke 1000 susahnya bukan main. Tapi nanti dari 1000 terus mulai dapat 2000, 3000, 4000, itu nggak sesusah dari 0 sampai 1000. Karena kita udah lebih memiliki basis follower, udah lebih ada track recordnya, lebih ada alasan untuk orang mensubscribe, dan juga channelnya udah memiliki lebih banyak konten ya, man. Sedangkan kalau misalnya masih 0, bener-bener 0 tok, wah itu susah banget. Aku udah pernah ngalamin. Kalau
nggak salah aku perlu upload itu lebih dari 100 video sampai mencapai 1000 subscriber pertamaku ya teman. Dan kalau misal kamu udah mendapatkan mulai dari 1 subscriber per hari, ini udah oke banget ya. Mungkin aku bakal coba buka nih, kalau misalnya di Social Blade di channelku, kamu bisa lihat per hari aku mendapatkan sekitar daily average-nya sekitar 20, dan dari video-viewnya itu sekitar 2000. Mungkin aku bakal coba lihat channel kamu di sini. Nah, ini juga udah mulai sedikit mendapatkan view dan subscriber ya teman. Kalau misalnya kamu setiap hari udah mengalami kenaikan subscriber seperti channelku ini artinya channel kamu udah mulai didukung oleh algoritma. Itu udah enak banget. Kamu tinggal terus bikin video, nanti bakal bisa berkembang dengan sendirinya ya. Jadi kamu tinggal rutin aja bikin terus, apalagi di sini kamu udah memiliki 42 konten, tuh udah lumayan banyak ya. Kamu tinggal bikin aja terus, nanti perlahan-lahan pasti bakal bisa mengalami penambahan subscriber. Dan kalau misalnya kamu udah mengalami penambahan subscriber harian, itu berarti konten kamu udah didorong algoritma, dan kalau bisa tetap rutin ya teman. Jangan karena kamu udah dapet subscriber kamu berhenti upload terus jadi males-malesan upload. Tapi kalau bisa tetap upload terus sampai nanti channelnya mulai semakin mendapatkan traction lagi, dan makin lama pertumbuhannya makin semakin cepet ya teman. Nanti mungkin per hari nambah 1, lama-lama per hari nambah 5, lama-lama per hari nambah 10, terus nambah 20. Nanti kalau kamu upload terus, lama-lama bisa per hari nambah ratusan atau bahkan ribuan, dan pertumbuhannya makin cepat. Nah, jadi semangat terus ya buat ASF Tebak Gambar, semangat kontennya, semoga channelnya semakin bertumbuh. Mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada kali ini. Bagi teman-teman semua yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist dan cek video-video pulang lainnya. Kebanyakan channel ini membahas mengenai konten investasi ya kan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.